Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat jamaah kajian menjelang berbuka puasa Masjid Imam Syafi'i Suko Mojokerto rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kembali kita bisa duduk di majelis ilmu di sebuah masjid di antara rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama Islam. Semoga duduknya kita di majelis ilmu ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, yang mana kita sangat mengharapkan kelak pada hari kiamat amal soleh tersebut bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini, tema pembahasan kita adalah keutamaan iman dan amal soleh. Dan insyaallah ta'ala kita akan membahas beberapa keutamaan dari iman dan amal soleh sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim dan juga As-Sunnah Nabawiyah, sebagaimana tersebut dalam kitab Allah Al-Quranul Karim dan tersebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan iman dan amal saleh adalah yang pertama, bahwa at-tauhid atau al-iman itu merupakan sebab wa syartun, dan merupakan syarat liqabulil amali salih, diterimanya amal saleh. Jadi di antara syaratnya
amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan hanya amal soleh kita sesuai dengan petunjuk sunnah atau sesuai dengan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun di sana ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah beriman. Karena walaupun seseorang itu beribadah sesuai dengan tuntunan sunnah, jika dia belum beriman, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ini contoh ya, ada seorang non-muslim, laki-laki atau perempuan non-muslim, dia ikut puasa Ramadan, tapi dia belum bersahadat, maka puasanya tidak diterima. Kenapa? Karena di antara syarat diterimanya amal ibadah harus beriman. Kalau sudah beriman, kemudian amal ibadahnya sudah sesuai dengan tuntunan, harus dipenuhi syarat yang berikutnya dulu, yaitu syarat al-ikhlas, syarat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah mentauhidkan Allah, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk selain Allah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman sebagaimana dalam surah Al-Kahfi. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, surat nomor 18 urutannya dalam Al-Quran, ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi, yaitu ayat 110. Allah berfirman, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah mengatakan, qul innama ana basyarum muthlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakan wahai Rasulullah, katakan kepada para sahabat dan umatmu, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku Rasulullah adalah manusia biasa seperti halnya kalian. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti halnya kita. Sama. Nabi jika lapar beliau makan, jika haus beliau minum, jika beliau mengantuk beliau beristirahat, beliau juga menikah, beliau juga butuh keluarga. Namun yang membedakan antara Rasulullah Muhammad SAW dengan kita adalah yuha ilayya, diwahyukan oleh Allah kepadaku. Ini yang membedakan. Beliau memberitahukan kepada kita bahwa beliau diberi wahyu, sedangkan kita tidak mendapatkan wahyu. Kita manusia biasa yang tidak diberi wahyu, sebab memang kita tidak terpilih menjadi nabi dan rasulnya Allah. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu, yang esa, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu adalah satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Lalu Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka syaratnya adalah faly'amal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal dengan amalan yang baik. Amalan shalihan itu amalan yang baik. Amal yang saleh itu amal yang diterima disebabkan amalnya sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan petunjuk Nabi, bukan amal-amal yang tidak ada tuntunannya, amal-amal yang ada dasar dari agama. Itu amal soleh. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan dia tidak menyekutukan
siapapun selain Allah di dalam dia beribadah kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sekutukan Allah dengan siapapun juga. Maka ayat yang mulia ini surat Al-Kahfi surat nomor 18 ayat yang terakhir 110 menjadi dasar bahwa seorang yang beriman yaitu bertauhid, kemudian amalnya sesuai dengan petunjuk sunnah, ada dasar di Al-Quran dan Al-Hadis, maka jaminannya adalah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting ya, jemaah sekalian rahmati Allah taala, untuk kita memperbaiki keimanan kita dan tauhid kita agar amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keimanan kita bercampur dengan kekafiran, dan jangan sampai tauhid kita bercampur dengan kesyirikan yang akan membuat amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua ya, bahwa seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atsani yang kedua, al-iman wa tauhid sababu husulil amni wal hidayah. Iman dan tauhidnya seseorang itu merupakan sebab seorang hamba dia diberi rasa aman oleh Allah dan diberi hidayah petunjuk. Jadi kalau kita ingin negeri kita aman, maka penduduk negeri ini harus beriman dan bertauhid. Dan juga jika kita ingin dibimbing terus oleh Allah Ta'ala dengan hidayah Islam, maka kita harus menjaga iman dan tauhid kita. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman sebagaimana dalam surah Al-An'am surat nomor 6 ayatnya nomor 82. Dalam surah Al-An'am surat nomor 6 ayat 82, Allah menyatakan alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan perbuatan kedzaliman. Jadi orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, dan iman mereka tidak dicampur dengan perbuatan kedzaliman. Perbuatan kedzaliman di sini yang dimaksudkan kata para ulama, sebagaimana dalam tafsir Al-Quran disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, adalah kesyirikan. Jadi perbuatan kedzaliman di sini adalah kesyirikan, sebab disebutkan dalam surah Luqman, seorang yang soleh tersebut, Luqman al-Hakim, pernah berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku yang kucintai, jangan sekali-kali kamu berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan kesyirikan itu betul-betul perbuatan kedzaliman yang sangat besar. Dan di ayat ini, di surah Al-An'am surat nomor 6 ayat 82 ini, Allah menyatakan alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Walam yalbisu, mereka tidak mencampur imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kedzaliman. Yang dimaksud adalah kesyirikan, tidak dirusak dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan. Makanya di mana di suatu negeri penduduk mayoritasnya beriman, negeri itu aman. Di satu negeri jika penduduknya mayoritasnya beriman, insya Allah aman. Jadi yang merusak satu negeri itu menjadi tidak aman adalah mereka-mereka yang melakukan kekufuran dan kesyirikan. Silakan dicek di negeri-negeri yang penuh dengan kesyirikan, negerinya tidak aman.
Tetapi di negeri-negeri yang orang-orangnya banyak beriman kepada Allah, negerinya aman. Lalu Allah berfirman, wahum muhtadun, dan mereka disebabkan keimanan mereka yang bersih dari kesyirikan, mereka selalu mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga iman dan tauhid, para bapak dan ibu, merupakan sebab seorang hamba dia mendapatkan jaminan keamanan atau rasa aman dan mendapatkan hidayah. Jadi iman dan tauhid merupakan sebab seorang hamba mendapatkan jaminan keamanan atau rasa aman, dan juga seorang hamba diberi hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang keberapa? Yang kedua. Kalau keutamaan yang pertama tadi menjadi syarat diterimanya amal soleh, keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, ats-tsalitsah atau ats-tsalits, yang ketiga di antara keutamaan iman atau tauhid adalah bahwa al-iman wa tauhid sababu khusulil maghfirati min jami'idz dzunub. Iman dan tauhidnya seseorang itu merupakan sebab seseorang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala min jami'idz dzunub, dari segala dosa-dosa. Jadi kalau kita ingin dosa-dosa dan kesalahan kita serta perbuatan buruk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertauhid. Mana dalilnya? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kaji bersama hadisnya. An Anas bin Malik, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhai beliau. Qal, Anas bin Malik berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah yang maha tinggi berfirman. Berarti kalau sebuah hadis di dalamnya disebutkan oleh Nabi firman Allah, namanya hadis apa? Haditsun qudsi. Hadis qudsi namanya. Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia. Jadi Allah memanggil seluruh manusia tanpa kecuali, yang beriman, yang tidak beriman, yang taat, yang tidak taat, semuanya dipanggil oleh Allah. Wahai manusia, wahai anak Adam, innaka sungguhnya engkau ma da'autani wa rajautani, selama engkau senantiasa berdoa kepadaku dan berharap selalu kepadaku. Selama kamu selalu berdoa memohon kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan ampuni untukmu, diampuni dosa-dosanya. Aku akan ampuni untukmu ala ma kana fika, atas dosa-dosa yang asalnya ada pada dirimu. Wala ubali, dan aku tidak akan mempedulikan betapa dosa itu adalah dosa yang banyak. Walaupun dosa itu banyak, aku tidak akan pedulikan. Seberapa banyak dosa kamu, aku akan ampuni. Masya Allah. Jadi kalau seorang hamba itu senantiasa mau berdoa dan berharap kepada Allah, diampuni dosa-dosanya. Makanya perbanyak doa berjamaah ya. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana janji saya, setiap nanti di akhir pelajaran saya sampaikan kunci-kunci ya. Dan di antara kunci yang bisa membuka rezeki kita adalah doa. Kebanyakan dari kita ingin rezeki banyak, doanya kurang. Bahkan ada yang kalau berdoa itu sebentar sekali, sudah buru-buru pulang, sudah buru-buru keluar dari masjid,
ya, sudah buru-buru ngobrol. Padahal kalau dia mau memperbanyak doa, janji Allah pasti akan dipenuhi bagi mereka-mereka yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi ini, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, kata Allah, lau balaghat dzunubuka, seandainya dosa-dosamu itu telah sampai ananas sama, awan-awan yang ada di langit. Jadi sampai dosanya itu apa? Kalau bahasa Jawa nyundul langit, sampai ke langit, saking banyaknya, sampai menyentuh awan-awan yang ada di langit. Tsumma astaghfartani, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, kata Allah, ghafartu laka, aku akan ampuni untukmu, wala ubali, dan aku tidak akan memperdulikannya. Jadi Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, walaupun dosa-dosa kita sebanyak apapun, Allah tidak peduli. Allah akan ampuni dosa-dosa kita asalkan kita mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman kembali, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya kamu mendatangi diriku membawa sepenuh bumi khotoya, kesalahan-kesalahan. Jadi ini sudah ahli maksiat ini, sudah mentok perbuatan maksiatnya, saking banyaknya perbuatan maksiatnya. Seandainya kamu menemuiku, maksudnya di sini adalah meninggal dunia, wafat dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi. Namun ketika wafat, tsumma lakitani, kemudian kamu menjumpaiku saat kamu wafat itu, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan kamu tidak menyekutukan aku dengan sembahan apapun juga. Berarti ketika meninggal dalam keadaan beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan, terbebas dari perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah. Jadi saat wafat betul-betul beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa janji Allah kepada orang beriman tersebut? La ataituka, sungguh aku akan mendatangi dirimu, bikurobiha, dengan sepenuh bumi pula, maghfiratan, ampunan. Jadi membawa dosa sepenuh bumi, tapi ketika dia meninggal tidak berbuat syirik, tetap di atas iman dan tauhidnya, maka Allah mendatangi orang tersebut dengan sepenuh bumi ampunan darinya. Allahu Akbar. Nah, di sini para jemaah adalah hadis yang hasan, dikatakan hasan li ghairihi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 13.493, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 3.540, walafdhu lahu, dan lafaz yang barusan saya bacakan adalah lafaznya Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau kita cari di Musnad Ahmad dan Imam Tirmidzi, yang saya bacakan ini lafadznya Imam Tirmidzi. Adapun lafadznya dalam Musnad Ahmad ada perbedaan sedikit pada redaksi atau kalimatnya saja. Intinya sama, bahwa kalau seorang itu meninggalnya dalam keadaan beriman dan bertauhid, sekalipun dia membawa dosa sebanyak bumi, sepenuh bumi, Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka ini adalah keutamaan yang besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa? 3 keutamaan. Keutamaan yang keempat, Ar-Rabi', yang keempat, para bapak dan ibu, adalah bahwa al-imanu wa tauhid, iman dan tauhid merupakan athqalu syai'in, sesuatu yang paling berat, atau kita katakan amal soleh yang paling berat timbangannya, fi mizanil abdi,
di dalam timbangannya seorang hamba yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat ketika hamba-hamba Allah masing-masing itu menunggu ditimbangnya amalannya, yang ditimbang itu 3. Tolong diperhatikan ini ya. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, yang ditimbang 3. Amal solehnya ditimbang. Itu yang ditimbang adalah apa? Ganjarannya. Jadi ganjaran dari amal soleh tersebut. Kemudian yang kedua, catatan amalnya ditimbang. Jadi catatan amal itu juga ditimbang nanti. Dan yang ketiga, badannya orang yang beramal, badan kita masing-masing nanti ditimbang. Ada orang yang badannya besar sekali, tapi timbangannya nanti di sisi Allah pada hari kiamat tidak lebih berat daripada satu sayapnya nyamuk. Jadi nyamuk itu kan sayapnya 2 ya. Satu sayapnya ini kan ringan sekali timbangannya. Ada orang yang badannya sangat berat, tapi timbangannya tidak lebih berat daripada satu sayap nyamuk. Kenapa? Karena amal solehnya tidak ada. Amal soleh tidak ada. Yang diperbuat selama hidupnya maksiat dan maksiat terus. Sebaliknya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu suatu hari pernah memanjat pohon arok. Pohon arok itu para jemaah adalah pohon yang rantingnya yang masih muda, yang masih hijau, agak kecoklatan itu kalau dipotong dibuat kayu siwak. Jadi di Arab sana ya, di Saudi, di Yaman, itu kayu siwak itu diambil dari pohon arok, yang kedua diambil dari akarnya pohon siwak. Jadi akarnya pohon siwak itu, akarnya itu nanti membentuk seperti kayu dia. Yang sudah hampir sebesar jari kelingking ini nanti dipotong-potong dibuat kayu siwak. Kalau dia masih basah, itu masya Allah itu para jemaah. Rasanya kalau digigit itu seperti menggigit permen mint ya, atau kita gosok gigi pakai pasta gigi itu loh. Jadi rasanya rasa mint, tapi lebih pedas kayu siwak daripada pasta gigi. Tapi yang dibawa ke sini kan kayu siwak sudah kering ya, jadi sudah tidak ada rasanya, getahnya sudah tidak ada. Kebanyakan yang dibawa ke sini itu sudah rasanya mint sudah hilang, hampir hilang. Kalau panjenengan pas umroh itu beli yang masih basah. Kalau yang masih basah biasanya panjang-panjang itu, jadi di dekat-dekat masjid itu biasanya ada orang menggelar kain, nanti dia di situ meletakkan kayak batang-batang panjang-panjang segini, seperti gotek itu, seperti pemukul zaman kita masih SD itu. Itu nanti dipotong-potong, minta untuk beli 1 real 2 real, itu dipotong langsung. Itu masih dalamnya kelihatan hijau gitu, kulitnya masih kelihatan hijau. Dan dia mengeluarkan apa? Getah. Nah ini getahnya ini yang manfaatnya banyak. Itu kalau saya dulu sebelum ke Saudi, saya ke Saudi 2008. Sebelum saya tiba di Mekah itu, di sebagian gigi saya itu ada kayak keraknya itu. Mungkin gosok gigi dulu waktu saya masih kecil kurang bersih atau apa, ada keraknya. Dan saya tidak pernah ke dokter. Katanya kalau dibersihkan di dokter nanti bisa linu-linu atau bagaimana. Saya takut. Akhirnya di Mekah itu saya pakai siwak terus. Keraknya itu luntur, sekarang tidak ada keraknya. Keraknya itu apa? Lepas. Kena getahnya siwak itu apa? Lepas itu. Dan gigi kita menjadi bersih. Itu kayu siwak, ya. Dan pada hari kiamat badannya manusia itu akan ditimbang. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon arok. Mungkin mengambil dahannya atau rantingnya untuk dibuat siwak. Tiba-tiba kain sarung beliau terterpa angin. Lalu terbukalah kedua betis beliau. Dan kebetulan sahabat yang mulia ini para jamaah, kedua kakinya cacat. Jadi kedua betisnya itu kecil. Bahkan mungkin lebih kecil daripada tangan. Jadi cacat beliau. Tapi walaupun beliau cacat, tapi beliau adalah sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud, orang yang alim, pakar Quran, pakar hadis, pakar fikih, ahli fatwa beliau. Akhirnya yang di bawah, sebagian orang Islam yang di bawah mentertawakan apa yang dilihatnya. Melihat sahabat-sahabat ada yang tertawa, Rasulullah menegur,
mimma tathakun. Kalian itu sedang mentertawakan apa? Sampean kabeh iki lho. Kok guyu apa gitu bahasa kita gitu. Mentertawakan apa? Mereka menjawab, min dikkati saqaihi ya Rasulullah. Kami ini tertawa karena kedua betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil, cacat. Ditertawakan. Mungkin kan masih kecil-kecil ya, sahabat masih muda-muda begitu. Lalu ditegur oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ketahuilah, sesungguhnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud kerak timbangannya itu lebih berat daripada bukit Uhud. Ketahuilah sungguhnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud kelak ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala beratnya melebihi bukit Uhud. Jadi yang ditimbang pada hari kiamat ada berapa para jamaah berdasarkan hadis-hadis? 3. Amalnya, maksudnya pahalanya ditimbang, kemudian catatan amalnya juga ditimbang, badannya orang yang beramal juga ditimbang. Dan yang kita baca sekarang ini adalah catatan amal yang akan ditimbang. Mari kita dengarkan bahwa orang yang beriman dan bertauhid itu nanti timbangan catatan amalnya itu akan menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab dia tidak punya kesyirikan dan kekafiran. Rasulullah SAW bersabda, mari kita baca hadisnya. An Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, sayukhallisu rajulan, Allah akan memilih dan mendatangkan satu orang laki-laki min ummati, dari umatku. Jadi salah satu umatnya Rasulullah itu dipanggil, didatangkan oleh Allah. Ala ru'usil khalaiki, dia dihadapkan, diletakkan di depan seluruh makhluk yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi disidang di depan seluruh makhluk pada hari kiamat. Tentu kalau orang itu banyak perbuatan maksiatnya sudah gemetaran ya. Pasti sudah nervous, gemetaran. Karena dia tahu pasti dia celaka. Dan yang melihat banyak orang, pasti dia malu. Maka fayansuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk membukakan kepadanya 99 lembar kitab catatan amal. Jadi kitab catatan amal bukan kitab catatan takdir ya. Kitab itu ada 2, catatan takdir dan catatan amal. Dibuka kitab catatan amalnya sebanyak 99 lembar. Kullu sijilin, setiap lembarnya, mithlu maddil basar, panjangnya sejauh mata memandang. Satu lembar, itu jumlahnya berapa? 1, 2, sampai 99 jumlahnya. Banyak sekali para jemaah. 1, 2, dan satu lembarnya panjangnya sejauh mata memandang. Dan itu semuanya catatan amal buruk, bukan amal baik. Berarti orang ini selama hidupnya ahli maksiat. Jelas ini? Amal-amal maksiat dikerjakan ya. Tapi orang ini keistimewaannya masih punya iman dan tauhid. Dia tidak berbuat kesyirikan. Diajak cari pesugihan tidak mau. Teman-temannya nyari jimat ke dukun-dukun, dia tidak mau. Dia tidak mau jimat-jimatan, dia tidak percaya dengan jimat-jimat dari dukun itu ya. Diajak cari pengelarisan tidak mau. Diajak cari pengasihan, tahu pengasihan? Guna-guna, pelet, tidak mau. Pokoknya dia tetap konsisten di atas tauhidnya. Dia mengikuti jejak jalannya para ulama dan kiai-kiai dan ustadz-ustadz yang lurus jalannya, yang istiqomah di atas tauhid. Dia tidak mau berbuat syirik. Tapi dosanya, catatan amal dosanya itu sebanyak 99 lembar catatan amal. Satu lembarnya sepanjang mata memandang. Tsumma yaqulu, kemudian Allah bertanya kepadanya, atunkiru min hadza syai'a,
Adakah sesuatu yang kamu ingkari dari kitab catatan amal ini? Kemudian Allah bertanya lagi, adzalamaka katabatil hafidun, apakah penulis-penulis dari para penulisku yang menjaga amal hamba itu berbuat kedzaliman kepadamu? Mungkin ada yang salah tulis, malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan oleh Allah taala kepadanya, apakah berbuat kedzaliman kepadamu penulis-penulisku yang sangat menjaga amalan-amalan hambanya, itu para malaikat? Fayaqulu, dia menjawab, la ya Rabbi, tidak. Sama sekali malaikat-malaikatmu tidak ada yang berbuat kedzaliman. Artinya dia mengakui bahwa catatan ini benar adanya. Dia berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Mungkin dia zina, minum khamr, mabuk, mungkin apa lagi perbuatan-perbuatan maksiat, tapi tidak sampai syirik. Fayaqulu, Allah bertanya lagi, afalaka udrun, apakah kamu punya udzur, alasan? Kenapa kamu berbuat begini, kenapa kamu berbuat begitu? Adakah alasan yang kamu hendak sampaikan? Fayaqulu la ya Rabbi, dia mengatakan tidak wahai Allah, wahai Rabbku. Fayaqulu, maka Allah kemudian berfirman. Firman ini membuat laki-laki itu kaget. Apa yang difirmankan Allah? Bala inna laka indana hasanah. Tidak demikian. Sesungguhnya kamu memiliki di sisi kami satu kebaikan. Kamu itu masih punya satu kebaikan. Dia kan sudah merasa tidak akan selamat, keburukannya sangat banyak. 99 lembar ini semua catatan amal buruknya. Dia lupa bahwa dia pernah punya satu kebaikan. Fa innahu, Allah berfirman, sesungguhnya la dzulma 'alaikal yaum, tidak ada perbuatan dolim yang akan kamu hadapi, yang kamu terima pada hari ini. Tidak ada kedoliman atas dirimu di hari ini. Fatakhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiba-tiba malaikat mengeluarkan satu bitokoh. Bitokoh itu catatan amal seperti kartu kecil. Jadi catatan amal semacam bitokoh itu semacam kartu kecil. Di situ tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuman itu. Jadi tidak ada catatan amal misalnya sholat, zakat, puasa, sedekah, tidak ada. Hanya 2 kalimat syahadat ini. Karena dia sepanjang hidupnya itu berbuat maksiat terus para jemaah. Maka dari sini sebenarnya seorang muslim tidak boleh menghina saudaranya. Walaupun saudaranya masih berbuat maksiat, didoakan semoga taubat dari maksiatnya. Karena bisa jadi selama dia masih ahli tauhid, dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Fayaqulu, Allah berfirman kembali, uhdzur waznak. Kalau begitu sekarang kamu datangi timbangan amalmu. Kamu datangi, kamu lihat penimbangan dari amalmu. Fayaqulu, maka laki-laki itu berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, ma hadhil bitaqatu ma hadhis sijillat. Apa manfaat tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ini dibandingkan dosa-dosa saya yang tertulis di dalam lembar-lembar catatan amal dosa sebanyak 99 ini. Dia merasa bahwa ini pasti berat ini, 99 catatan amal buruk. Sedangkan ini hanya bitokoh kecil, kartu kecil tertulis 2 kalimat syahadat. Jadi orang ini yakin dirinya sudah tidak akan selamat. Tapi apa yang terjadi? Faqala, Allah berfirman, innaka latudzlam. Sesungguhnya di hari ini kamu tidak dizalimi oleh siapapun. Qal, Nabi menjawab, Nabi bersabda, fatudha'us sijillatu fi kifatin, maka lembar-lembar catatan amal buruk yang jumlahnya berapa tadi para jemaah? 99 lembar itu diletakkan pada satu piringan timbangan. Timbangan itu kan ada 2 piringan begini. Piringan yang pertama dan kedua diletakkan di sini. Kemudian wal bitaqatu, kemudian kartu catatan 2 kalimat syahadat diletakkan di piringan yang lain, fi kifatin, di piringan yang keduanya. Fatosati sijillat, maka tiba-tiba menjadi ringan lembar-lembar catatan amal buruk yang jumlahnya 99. Jadi ini naik. Kemudian wathakulat, dan menjadi berat albitaqah, kartunya. Jadi begini, jomplang begini. Yang ini menjadi ringan, yang
bitokoh kecil yang tertulis 2 kalimat syahadat menjadi berat. Maka Nabi mengatakan fala yathqulu, maka tidak akan bisa menjadi berat ma'asmillahi, jika dikumpulkan bersama nama Allah syai'un, sesuatu apapun. Sesuatu apapun kalau ditimbang dengan nama Allah yang akan apa? Berat. Maka para jamaah jaga iman dan apa? Tauhid kita. Jangan mau ditukar dengan supermie atau indomie atau beras 3 kilo ya. Jaga Pak, walaupun kita miskin tetap Islam. Ikut kiai, ikut ustadz kita sampai kita meninggal dunia. Dijaga. Jangan kita gadekan iman kita. Jangan ikut-ikut perbuatan kesyirikan para jemaah. Kalau bisa dinasihati masyarakat, kalau panjenengan jadi RT, RW, wis awake dhewe ora usah bersih desa. Bersih desa iku ayo wong kampung kerjasama, kerja bakti, resik-resik got lho, ben riyo resik, ngomari ngono pagere dicat kabeh ben ketok resik, riyo pantes, apa dikei lampu-lampu. Boleh itu, boleh Pak. Karena berhari raya itu kita boleh bersenang-senang di hari raya itu. Jadi 2 hari raya itulah yang boleh kaum muslimin apa senang-senang. Jangan cat pagarnya, selokannya dibersihkan. Itu bersih dosa yang sunnah itu. Bukan bersih dosa kemudian dipunden nggak tahu ngerapalkan apa di punden, itu bukan bersih dosa yang sunnah itu. Apalagi kalau sampai bawa ingkung, bawa sesajen ke punden, ke batu besar, ke pohon besar, itu merusak akidah kita para jemaah. Jangan kita gadekan iman dan akidah kita dengan hal-hal seperti itu. Harusnya saudara kita yang masih melakukan seperti itu dinasihati lemah lembut. Tapi jangan kemudian ingkungnya sampai rusak loh, jangan loh. Jadi dinasihati lemah lembut, jangan kasar. Di dalam berdakwah tidak boleh kasar. Dinasihati lemah lembut agar saudara-saudara kita tidak melakukan kesyirikan, karena kesyirikan itu bahayanya sangat besar berjamaah rahmati Allah Ta'ala. Thayyib, tidak terasa ini ya. Sudah pukul ini. Sini jam berapa ini? Maghribnya jam pinten Pak? Hah? Pukul berapa? 17 lebih? 30 berapa? 36 ya. Tersisa 10 menit. Sebagaimana janji saya, setiap hari saya menyampaikan 1 kunci Pak. Nanti tolong yang kemarin belum hadir, kuncinya kemarin apa? Istighfar, kunci istighfar. Perbanyak istighfar. Boleh baca astaghfirullah, boleh baca astaghfirullah wa atubu ilaih, boleh baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh baca Allahumma firli, diulang-ulang Allahumma firli, Allahumma firli. Kalau sesudah sholat nanti, sudah maghrib atau isya, istighfarnya jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan dirubah para jamaah. Nanti bid'ah ya. Cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi kalau di luar sholat silakan. Mau astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebagaimana dalam hadis Nabi sekali duduk membaca astaghfirullah wa atubu ilaih 70 sampai 100 kali. Kemudian boleh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh. Boleh Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku, boleh, silakan. Pada kesempatan sore hari ini, kalau kita ingin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan yang namanya silaturrahim. Apa para jemaah? Silaturrahim. Ini kebetulan ya. Sebentar lagi kita berhari raya di Indonesia ini ada adat yang bagus, tidak jelek. Asal tidak diisi dengan keburukan-keburukan, yaitu adat riyayan atau lebaran, kalau istilah orang kota lebaran, atau berhari raya, atau anjang sana, atau mudik, atau apalah, pokoknya istilahnya banyak ya. Itu adat yang baik, selama tidak diisi dengan hal-hal yang mungkar. Yang mungkar itu seperti apa? Waktunya sholat duhur tetap riyayan, gak istirahat dulu sholat duhur. Kan ada yang kadang-kadang ngobrol sampai asar tidak sholat duhur, itu jadinya tidak baik. Kemudian berjabat tangan dengan yang bukan mahram kita. Laki-laki jangan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Mahram kita siapa? Seperti siapa para jemaah? Ibu kita. Kalau istri lebih daripada mahram istri ya. Anak perempuan kita, saudari perempuan kita, keponakan perempuan kita, bibi kita. Bibi itu adalah saudarinya ayah dan saudarinya ibu, bukan istrinya paman. Kalau istrinya paman bukan mahram itu, tidak boleh kita jabat tangan. Istri paman lah ya. Tapi kalau bapak kita punya saudari perempuan, ibu kita punya saudari perempuan asli, ini adalah mahram kita karena senasab dengan kita. Nenek kita,
Ibu-ibu, bapak-bapak kan punya mertua, mertua perempuan. Bapak-bapak yang sudah sepuh punya menantu, menantu perempuan. Itu semuanya mahram. Boleh kita jabat tangan, boleh kita berboncengan, boleh kita berduaan, tapi tetap menjaga adab-adab ya, karena mahram itu bukan istri ya. Kemudian ya, ini diperhatikan. Jangan sampai berhari raya harusnya kita melebur dosa, malah kita menambah catatan dosa karena kita berjabat tangan dengan sembarangan orang. Jangan berdalil begini loh, itu tokoh masyarakat itu loh salaman dengan semua perempuan loh. Dalil itu bukan tokoh masyarakat, dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Dalil itu petunjuk dari Nabi SAW. Silaturahim berjamaah itu adalah amalan yang pahalanya paling cepat dikabulkan berjamaah. Silaturahim itu amalan yang pahalanya paling cepat dikabulkan. Kalau tidak percaya, jangan silaturahim. Asal yang disilaturahimi itu saudara kita itu genah dan beneh. Apa ya bahasa Indonesianya genah beneh itu apa ya? Pengertian. Saudara kita pengertian, pasti panjenengan dapat rezeki. Minimal apa? Tehnya keluar, air mineralnya keluar. Apalagi Ramadan atau hari raya begini, jajannya keluar, snacknya keluar. Bahkan putra-putrinya panjenengan masih kecil-kecil disangoni ya, diamplopi hadiah lebaran. Itu nyata itu. Itu adalah dari silaturahim. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dan sebagiannya hasan, Nabi mengatakan, "Man sarrohu an yubsato lahu fi rizkihi." Barang siapa yang ingin diluaskan untuknya pada rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan untuknya pada umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali kekerabatan dengan keluarganya. Maka kalau kita ingin ya kita diluaskan rezeki kita, disambung ya, pumpung nanti. Jangan mohon maaf ini saya kritik adik-adik dan anak-anak ya. Anak-anak sekarang ini kalau sudah SMP atau SMA, apalagi perguruan tinggi, kalau tidak diajari agama, itu biasanya diajak bapaknya, kita silaturahim. Malas bu, malas pak. Jadi dia lebih senang tidur di rumah atau main gadget, main HP. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Nanti rezekinya sampean purat nanti, sempit nanti. Orang yang banyak silaturahim, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar para jemaah. Dan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umurnya dipanjangkan itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, seandainya dia ditakdirkan umur 60 meninggal, tapi dia akan dipanjangkan menjadi 80 kalau dia mau silaturahim. Seandainya dia ditakdirkan 20 meninggal, dijadikan umurnya 30. Kalau seandainya dia ditakdirkan 30 meninggal, dijadikan 50 oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan silaturahim. Dan itu nyata para jamaah rahmati Allah Taala. Orang-orang yang rajin silaturahim itu dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang kuncinya ini. Kunci pertama kemarin apa? Al-istighfar. Ya. Kunci kedua apa? Silaturahim. Maka kalau kita beristighfar dari silaturahim, insya Allah rezeki kita mudah. Dan kunci ini jangan ditinggal di masjid ya. Nanti tolong dibawa ke rumah, diamalkan Pak. Jadi istighfarnya diperbanyak. Terutama bapak-bapak yang sudah punya keluarga, punya istri, anak, kok sampai hari ini belum megang uang, sampai istighfar yang banyak. Wis toh, tak barengi kula nggih tirakat tak ndonga sareng-sareng, kula tak nggih riyadhah. Nanti mudah-mudahan berapa hari lagi, 2, 3 hari, 4 hari lagi panjenengan megang uang, iso kiriayan. Jangan sampai rek mosok riyo gak duwe duit, tongpes, kantongnya kempes, dompetnya tidak ada isinya. Maka diperbanyak istighfar Pak. Kita tidak tahu dari mana Allah mendatangkan rezekinya. Kita tidak tahu para jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kemarin sudah kita bacakan surat Nuh ya, surat nomor 71 ayat 10, 11, 12, bahwa Nuh mengajak kaumnya untuk beristighfar, dijamin Allah akan menganugerahkan rezeki yang banyak, harta benda yang banyak. Dan ini sudah diamalkan oleh orang-orang soleh, dan terbukti orang-orang soleh dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Masih ada sisa 1, 2, 3 menit. Tolong dimanfaatkan untuk berdoa. Jadi panjenengan sambil menghadapi buka puasanya itu baca doa Pak. Karena menjelang berbuka ini waktu paling mustajab. Jadi
Waktu mustajabnya orang berpuasa, orang yang shaim itu dari subuh sampai sekarang. Tapi paling mustajabnya menjelang berbuka, paling mustajabnya. Demikian bisa disampaikan. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim nun wal qalami wa ma yasturun al birru liman ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.